ini simulasi, saya tunjukkan sedikit dulu. Nah, sudah. Tinggi hilalnya negatif. Hilal tidak mungkin terlihat sebelum matahari terbenam. Hilal tidak mungkin dapat terlihat setelah hilal terbenam. Hilal terbenam pukul 14:23 detik sebelum matahari terbenam. Jadi kalau saja ada yang melaporkan, kalau melaporkan pastikan ke hakim agama, Pak ya. Karena isbat ini menerima laporan yang sudah diberikan kesaksian ru'yat hilalnya oleh hakim agama. Itu undang-undang, ada undangnya. Mereka melaksanakan dengan undang-undang nomor 3. Nah, ada undang-undangnya di situ. Nah, kalau mereka misalnya melaporkan, insya Allah hakim agama mereka dibekali dengan data-data, dibekali oleh petunjuk-petunjuk tentang posisi hilal. Dalam hal ini sinergi dengan Kementerian Agama. Jadi mereka pun tidak akan menerima kesaksiannya. Kenapa? Karena dari data yang mereka bawa, bahwa hilal hari ini dalam kategori mustahil terlihat. Dan mereka pun juga sudah terbiasa dengan pelatihan, bahkan menjelang jadi cakim juga mereka harus ujian lulus juga hisab ru'yat juga. Jadi untuk hakim agama di Indonesia itu tidak, makanya mereka dibekali juga. Karena ini akan masuk ke sini, Pak. Kalau sudah masuk ke sini, berarti sudah masuk ke sidang isbat, nanti penetapan oleh Bapak Menteri Agama. Secara nasional, sudah resmi di sini. Baik, kemudian kita lihat, ini posisinya, ini proporsional dengan pengandaian bumi kita tidak punya udara, tuan atmosfer, sehingga siang hari kita bisa melihat bulan, bisa melihat bintang, bisa melihat matahari tanpa silau. Ini posisinya seperti itu. Nah, simulasinya. Bulan terbenam terlebih dahulu. Nah, sudah. Bulannya sudah terbenam. Teleskop yang paling canggih sekalipun tidak mungkin ada yang bisa menembus bumi. Apalagi mata kita, tidak mungkin. Ya. Nah, saat terbenam sudah. Nah, ini kita lihat jadi sama seperti tadi, bahwa bulan terbenam terlebih dahulu dibanding dengan matahari. Ini hanya sedikit saja saya berikan ilustrasi, hanya ada menggigit jari juga. Pak Kiai mengamati hilal, tidak melihat hilal, tapi alhamdulillah berhasil karena secara teoritis juga hilal tidak akan mungkin terlihat. Gitu ya. Ini hanya karikatur saja, karikatur saja. Kenapa? Karena negatif ya, karena negatif. Nah, ini adalah pedomannya. Pedoman ini juga penting, Pak. Mengapa? Ini juga dipegang oleh Ruyah, dipegang oleh hakim agama. Sehingga kalau pada saat melaporkan itu bisa dicek ulang di mana posisinya betul enggak gitu ya. Kalau melaporkannya di bawah sini ya tanda tanya gitu kan. Tapi kalau dia melaporkannya, Pak saya melihat di atas sana, dicek dengan datanya, oh tidak, berarti Anda salah. Ada yang Anda laporkan adalah bintang kejora atau Venus. Nah itu, insya Allah itu akan aman. Apalagi sekarang sudah begitu menyebar tentang masalah itu. Nah, saya coba sedikit membandingkan, boleh saya bandingkan dengan Saudi Arabia, karena banyak masyarakat kita menyangkut, Pak gimana dengan Saudi Arabia? Dengan Saudi Arabia, insya Allah Saudi Arabia dengan kita memiliki kans yang sama dari segi ilmiah, dari segi astronomi. Karena pada hari ini, maka 22 Mei 2020 miladiah, jadi karena kemarin awal Ramadannya sama, sekarang juga sama 29 Ramadan, Pak. Maka di Saudi Arabia juga ketinggian hilal -3 derajat. Nah, hilal terbenam 10 menit 26 detik sebelum matahari terbenam. Jadi sama di Saudi pun juga hilalnya terbenam terlebih dahulu dibanding matahari. Nah, sedikit di sini juga. Ini gerak hariannya agak miring karena kita tahu bahwa Saudi Arabia berada pada lintang 20 derajat di utara. Jadi gerak hariannya begini, kutub langit utaranya agak di sana. Nah, ini belum bisa diterima, ada yang melaporkan kenapa? Maghrib belum. Nah, sekarang maghrib, ada yang melaporkan. Mana hilalnya? Oh, sudah terbenam di bawah. Gitu kan. Termasuk yang ditanya hakim,
Kapan matahari terbenam? Hilalnya kapan kamu lihat? Sebelum atau setelah matahari terbenam? Sebelum matahari terbenam, reject. Itu otomatis sudah pasti. Termasuk kita pun juga demikian. Oke, nah ini bentuknya jadi sama. Saya hanya membandingkan saja di Saudi juga tipis sekali. Ya memang tipis ya karena bulan sabit tua sebetulnya, karena di Saudi juga minus 1 jam 42 menit 15 detik. Di Saudi juga sama, saya tunjukkan juga di sini. Nah, tanggal 22 Mei 2020 miladiah, hilal atau bulan, lebih tepatnya bulan terbenam terlebih dahulu dibanding matahari kita. Baik Bapak, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ru'yah adalah observasi astronomis. Hasil ru'yah yang diterima, yang sudah dilaporkan, yang diterima, tentu saja kebenarannya harus kita tinjau berasa. Adakah referensi? Kalau kita bandingkan dengan referensi pelaporan hilal di Indonesia yang menjadi dasar kriteria imkanur ru'yah di Indonesia, jurisprudensinya hilal Syawal 1404 Hijriah dengan tinggi 2 derajat, estimanya jam 10.18 WIB, tanggal 29 Juni 1984, dilihat oleh 6 ahli ru'yat. Termasuk di sini hakim agama. Kalau sekarang kan terpisah antara peruyat dengan hakim agama ya. Hakim adalah yang memberikan isbat kesaksian isbat ru'yat hilal. Nah, di sini semuanya mengatakan. Nah, dengan ketinggian hilal yang negatif 4 derajat, umur hilal negatif, jarak busur juga walaupun cukup tinggi, maka tidak ada referensi pelaporan hilal jika hilal awal menjelang awal Syawal 1441 Hijriah, tanggal 29 Ramadan 1441 Hijriah teramati di wilayah Indonesia. Kemudian kita coba bandingkan lagi dengan yang lain, apalagi dengan kriteria yang astronomis, limit Danyon, bahkan ODE yang tadi sudah dibahas kurvanya, Islamic Christian Observation Project menemukan bahwa limit Danyon 6,4 derajat. Lalu konferensi penyatuan awal bulan Hijriah di Istanbul, bahwa jarak bulan matahari harus lebih dari 8 derajat, kemudian tinggi bulan pada saat matahari terbenam lebih besar dari 5 derajat. Itu adalah ilmiah. Ini adalah kesepakatan kriteria Turki. Kemudian rekor pengamatan bulan itu umurnya 13 jam 15 menit dipotret dengan teleskop dan CCD kamera di Jerman. Nah ini ada limit Danyon yang jarak 6,4 saja. Kemudian ini hilal yang ada buktinya selama ini karena memang tidak diperlukan bukti. Nah ini buktinya dengan tinggi 5 derajat di Indonesia. Ini hilal 1 Syawal 1434 Hijriah di Masjid Agung Semarang. Ada di sini samar-samar. Ada yang mengatakan ini hilal yang ditemukan karena saat dipoto-foto terus kemudian dilihat satu-satu frame by frame, oh ini hilalnya. Tapi memang demikian. Kemudian juga ini di Manado ternyata banyak sekali, tapi ya hilalnya tinggi-tinggi Pak. Nah, bagaimana dengan hilal? Ini kesimpulan bagaimana dengan hilal menjelang awal Syawal 1440 Hijriah pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 miladiah. 29 Ramadan tahun ini belum memenuhi kriteria kesepakatan Mabims, Menteri Agama, Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, bahwa tinggi hilal minimal 2 derajat, elongasi bulan minimal 3 derajat, umur hilal minimal 8 jam. Jadi jika hilal menjelang awal Syawal 1441 Hijriah, hari Jumat tanggal 22 Mei ini teramati tidak memenuhi kriteria apapun. Nah, tidak ada referensi apapun bahwa hilal menjelang awal Syawal hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 dapat teramati dari seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini adalah referensi Pak.
Tapi tetap kita harus menunggu dari lokasi Ru'yatul Hilal. Setidaknya 80 lokasi Ru'yatul Hilal awal Syawal 1441 Hijriah 2020 Miladiah yang dilaksanakan pada hari ini, hari yang menentukan. Hari tanggal 29 menentukan apakah besok tanggal 30 atau besok sudah mulai tanggal 1 bulan Syawal. Nah, tinggi hilalnya di sini berkisar antara -5, 17 derajat 23 menit, sampai dengan 3 derajat 5747, atau kalau saya desimalkan supaya mudah, -5,29 derajat sampai -3,96. Lagi-lagi Jawa Timur dengan 27 titik lokasi terbanyak di Indonesia, karena memang di sana berkumpulnya ahli-ahli ru'yat yang selalu memberikan sumbangsih. Lalu setelah itu Jawa Barat dengan 8 titik, Aceh 7, luar biasa. Kemudian di sini Jawa Tengah 4, yang 3 Bangka Belitung. Bangka Belitung maju juga. Sehingga saya tahun kemarin muker hisab ru'yat justru di Belitung, Pak. Karena maju di sana sudah berkembang. Lalu kita lihat Jakarta 2 di Kanwil, Kementerian Agama, dan planetarium di Pantai Ancol. Dan Jakarta juga di sana ada di Pantai Ancol. Kemudian yang selebihnya semuanya, semua wilayah provinsi menyediakan tempat untuk Ru'yatul Hilal. Dan di setiap tempat itu pun ada hakim agamanya. Jadi kalau ada yang melaporkan melihat, berarti dia akan melaporkan terlebih dahulu dan minta diisbat Ru'yatul Hilal oleh hakim agama. Kalau itu memang sudah sah, baru disampaikan ke sini. Itu adalah seperti hal yang itu. Tapi kalau kita lihat, nah mungkin ini hanya sedikit saja Bapak. Kadang-kadang seringkali banyak yang mengatakan, bagaimana mungkin konjungsi hari Sabtu? Sekarang kan belum konjungsi, 1 hari sebelum konjungsi. Kenapa harus diruyah? Kenapa nggak hisab saja? Hisab udah jelas. Ya kalau hisab jelas. Saya melihat bahwa pemerintah ini merangkul ahli hisab, paham hisab, dan mengambil juga paham ru'yah. Itu yang menarik. Bahkan Bapak, orang hisab sudah jelas dengan hisabnya. Orang ru'yah, bagaimana mungkin? Karena ru'yahnya belum dilakukan. Memang sekarang panduannya ada ru'yah, ada hisab. Tapi tetap mereka berpatokan pada ru'yah. Tapi yang jelas, sesuai dengan keputusan Fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, yang fatwa pertama, penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasar metode ru'yah dan hisab oleh pemerintah RI, Sikil Menteri Agama, dan berlaku secara nasional. Berarti tidak cukup ru'yah, harus ada. Tidak cukup hisab, harus ada ru'yah. Kalau ada ru'yah, pasti ada isbat. Makanya isbat ada karena ada ru'yah. Baik, kemudian saya sedikit menyinggung. Nah, di sini, di Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, ini cukup penting juga, kuat juga, karena ini undang-undang, bahwa pasal 52A mengatakan pengadilan agama memberikan isbat kesaksian ru'yat hilal dalam penetapan awal bulan pada tahun Hijriah. Jadi dijamin bahwa yang dilaporkan ru'yat yang berhasil melihat dilaporkan ke sini berarti sudah diisbat kesaksian ru'yat hilalnya oleh hakim agama. Nah, kenapa? Karena di Indonesia yang ru'yat itu sangat banyak, Pak. Tidak sembarangan bisa melihat ru'yat, karena ru'yatul hilal kan ada kriteria, ada ininya sendiri ya.